Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Yudarian. Oh, kalau kisah-kisah dari Yudarian tuh kayaknya gigit banget dan dark banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat teman-teman masuk ke dalam kisahnya, siapin kopinya, siapin cemilanya, ambil posisi terbaik, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke tanah Sumatera. Nenek setan memangsa Janit. Angin malam yang berasal dari kaki gunung pelan-pelan mulai menyelimuti desa kecil dengan rumah-rumah tua di bawahnya, membawa bau tanah basah dan dedaunan yang mulai membusuk. Desa ini terletak di pedalaman Bukit Barisan yang terbentang di tubuh Sumatera yang perlahan mulai berkabut tebal. Siapapun yang berdiri di puncak tertinggi seakan terhenti dalam waktu yang terlihat begitu berbeda. Lampu-lampu temara minyak yang terpasang di setiap dinding bilik rumah berkedip-redup hanya cukup untuk menerangi ruangan yang begitu sempit. Di ujung desa, di sebuah tanah kosong yang terlupakan dan tak dihuni siapapun mungkin, jin kelas kakak pun enggan untuk menghuni. Konon hanya ada beberapa demit kroco yang tinggal di tanah itu. Namun, di sebelahnya ada rumah besar yang dihuni oleh sepasang suami istri yang sisa umurnya boleh dihitung dengan jari. Beberapa warga justru saling bertanya, siapa yang mewariskan rumah sebesar itu? Lalu ada pula yang menjawab, dibayar pun aku tidak akan mau tinggal di rumah itu. Meskipun bagus, tapi di dalamnya barang-barang yang tersusun rapi seperti tumpukan mayat bagiku. Terlalu seram untuk kutinggali bersama suamiku. Iya sih, mau berapa liter minyak yang harus kubeli untuk menerangi rumah sebesar itu? Sahut si paling benar. Meski hampir setiap pagi selalu diguncingkan oleh ibu-ibu yang berbelanja di warung, namun sosok yang berada di rumah itu justru terkenal ramah. Ia sering menolong para tetangga yang sedang berada dalam kesulitan. Mereka adalah pasangan Ibu Turi dan Pak Brata, namun para warga sering memanggilnya dengan Nini untuk Ibu Turi dan Datu untuk Pak Brata. Hal itu lantaran mereka adalah orang yang paling tua di desa tersebut. Nini dan Datu hidup berdampingan dengan para warga tanpa ada perselisihan apapun, hidup damai tanpa ada babi bu dari para tetangga. Meskipun yang lain sering mengeluh mengenai kekonyolan si Brata atau Datu, seperti halnya hidup dalam sebuah ketentraman, tidak ada yang aneh. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk saling bertukar pikiran mengenai kematian. Apalagi bertukar cerita tentang masa depan. Masa depan seperti apa lagi yang mereka inginkan? Punya anak lagi? Masa depan yang mereka bisa gapai hanyalah kematian. Bahkan Datu dan Nini hidup hanya untuk menunggu mati, bertukar cerita mengenai surga itu seperti apa. Akankah pantas pendosa sepertiku bisa masuk surga? Apakah Tuhan akan mengampuni dosaku? Sudahlah, jangan terlalu lebay. Ada petua yang berkata, ucapan adalah doa. Begitu, suasana desa belum begitu ramai. Embun yang berlagak bagai kabut masih tebal menyelimuti atap rumah yang terbuat dari daun rumbia. Satu persatu warga sudah mulai keluar dari rumah mereka, menghirup udara pagi yang terasa begitu segar bagi yang menikmatinya. Meski ada bau tanah lembab, lantaran semalam desa diguyur dengan hujan yang cukup lebat, untung tidak ada pohon yang tumbang malam tadi. Meski terasa sunyi dan senyap,
Bukan berarti para warga tidak beraktivitas seperti layaknya manusia kota, hanya saja mereka bergerak tanpa terburu-buru, semuanya bergerak pelan namun pasti dan selesai. Tapi di saat damai sedang bercengkrama dengan para warga, kesunyian pecah dengan teriakan seorang laki-laki yang terdengar cukup rentang untuk berteriak kencang. Salah satu warga yang mendengar pun bergegas menyibak tirai jendela yang terbuat dari kain tak berguna dan kepalanya pun melongok keluar untuk memastikan suara siapa itu. Rupanya, itu adalah suara si Datu yang sedang berjalan menggunakan tongkat kayu dengan pegangan berbentuk ular. Entah ular apa, boleh jadi ular sawah. Selain berjalan seperti orang kebingungan, ia pun berteriak memanggil nama kecintaannya, Turi. Tuh, ada apa? Tegur seorang perempuan yang hanya terlihat bagian kepalanya, sisanya masih terbenam di balik tirai kain bulu. Ada kau lihat Nini, nak? Tanya Datu kepada perempuan itu dengan masih menggunakan wajah tegang dan panik serta khawatir. Tidak, pagi hari masih tuh. Mungkin Nini ada di belakang rumah mengambil pucuk ubi, jawab perempuan itu. Pasalnya memang Nini seringkali berada di belakang rumah di pagi hari untuk mengambil daun pucuk ubi sebagai lauknya siang hari. Dan Datu adalah orang yang akan heboh, sibuk akan hal itu. Kejadian ini tidak hanya sekali dua kali saja terjadi. Datu seringkali kebingungan jika Nini tidak ada di dalam rumah. Ia seperti merasa kalau Nini diculik oleh kolong wewe atau dedemit penunggu tanah kosong. Tidak, jawab Datu dengan tegas. Sepertinya kali ini Datu tidak main-main. Ia memang kehilangan sosok kecintanya. Tunggulah di situ, aku keluar, jawab perempuan itu menutup tirai sekaligus jendelanya. Siapa pula yang menculik Nini itu? Lanjutnya lirih menggerutu. Perempuan berparas biasa dengan rambut keriting yang terurai panjang dengan panggilan Sati keluar dari rumah dan menghampiri Datu yang masih sibuk dengan mata yang terus menyelidik bak mencari cincin emas di balik rerumputan. Sati adalah perempuan yang tinggal mati orang tuanya. Suaminya pergi mencari emas di balik gunung yang tidak tentu kapan pulang. Bisa jadi pulang hanya 2 minggu sekali atau paling cepat seminggu sekali. Jadi ia lebih sering tinggal sendiri. Kemana Nini situ? Pagi hari baru sudah bikin heboh seisi kampung. Anakku saja belum keluar dari perutku. Ayo kita cari si Nini, kata Sati bergurau. Tidak ada hubungannya dengan anakmu itu. Setidaknya bantu aku mencari istriku, atau pulang saja ke rumahmu dan memasak makanan untuk suamimu, jawab Datuk tegas. Sepertinya ia tidak bernafsu untuk bergurau kali ini. Mendengar kalimat itu jelas Sati terdiam 1000 kata. Ia masih punya kesopanan untuk tetap menjawab dengan gurauan. Meskipun ingin sekali ia menendang tongkat yang Datu pegang atau sekedar mendorong punggung bongkoknya sampai ia terjatuh dan meminta tolong secara halus. Tentu saja Sati tidak sejahat itu. Siapa manusia yang akan berpikir demikian di depan manusia tua yang tidak berdaya? Jangankan untuk melawan, berjalan dengan badan lurus saja dia sudah tidak bisa. Sati pun mulai mengikuti jalan Datu yang pelan dan ikut memanggil-manggil nama Nini. Mendengar keributan dua orang itu, jelas saja tetangga yang lain ikut keluar dan mempertanyakan hal yang sama seperti Sati tanyakan sebelumnya. Melihat gelagat yang memang benar bahwa Nini itu menghilang dengan sungguh-sungguh, kali ini para warga yang kebanyakan adalah perempuan ikut memanggil-manggil nama Nini. Sedangkan sebagian lelakinya pergi untuk bekerja mencari secerca emas yang tertimbun di balik pasir, sungai atau tanah. Dan benar, satu desa sudah dikelilingi, mulai dari bawah kolong rumah panggung sampai kandang ayam pun tetap saja tidak ketemu. Lalu, kemana perginya nenek tua itu? Siapa yang mau menculiknya? Buat apa menculiknya? Demi tebusan yang hanya beberapa perak. Atau benar, Nini diculik oleh kolong wewe? Pikiran macam itu lantaran tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Para warga pulang ke rumahnya termasuk Sati. Mereka semua juga bingung mau mencari kemana lagi. Dari tempat bagus sampai tempat jorok pun sudah ditelusuri. Datuk yang sangat mencintai Nini tentu saja tidak akan berhenti mencari sosok kecintanya. Ia terus saja berjalan memanggil-manggil nama kekasihnya, bahkan sampai 3 kali mengelilingi desa kecil itu. Salah satu warga yang kesal karena teriakan Datuk itu pun menegurnya keluar. Datuk, pulanglah dulu. Siapa tahu istrimu ada di rumah sedang memasak.
Tidak akan ada yang mau menculik nenek tua seperti dia, kata salah satu warga yang kesal. Datu tidak menghiraukan suara atau kalimat orang itu dan tetap melanjutkan pencariannya. Tapi kali ini dia memutuskan untuk berjalan keluar desa meski sedikit diragukan tentang kekuatan berjalan sampai keluar desa. Pasalnya, gerbang desa terletak lumayan jauh dari rumah pertama. Ia pun juga sudah berkeliling desa sebanyak 3 kali. Apakah ia mampu untuk berjalan lebih jauh lagi? Sati, yang sebenarnya khawatir dengan kondisi Datu, diam-diam tetap memperhatikan si bongkok itu dari tadi. Meskipun tidak ada hubungan darah, keluarga Sati seringkali dibantu oleh Nini, terlebih saat Sati ditinggal mati orang tuanya dan sering ditinggal pergi suaminya mencari emas. Jadi, seperti ada rasa yang mendorong Sati ingin membantu Datu. Melihat Datu pergi menuju keluar desa, Sati pun mengejarnya. Pak Tua, kau sudah gila mau keluar desa? Kata Sati dari kejauhan dan mulai menghampiri Datu. Wah, ucapannya cukup tajam. Pulanglah jika kau tak mau membantu, jawab Datu lirih dan berbalik ke arah Sati. Tanpa disangka, sosok bongkok ini justru sedang menangis. Sati pun merasa terenyuh dan merasa bersalah dengan ucapannya barusan. Ternyata lelaki bisa juga menangis hanya karena kehilangan cintanya. Bahaya jika kau harus keluar dari desa ini. Kondisimu bisa memburuk nanti di pertengahan jalan. Jalanmu terlalu pelan dan tidak stabil. Sudah, biar aku saja mencarinya, ucap Sati yakin. Kau yakin ingin keluar sendiri mencari istriku? Kau itu sedang hamil. Tenagaku lebih kuat daripada yang kau kira, jawab Datu yakin dengan kondisinya. Sudah, tidak usah berdebat. Kau tidak perlu pulang. Tunggu saja di sini, biar aku yang keluar mencari istrimu. Percayalah, aku tidak selemah yang kau kira. Perutku juga belum terlalu besar untuk berjalan jauh, kata Sati lagi. Meskipun ia berkata belum besar, sebenarnya ukurannya sudah lumayan menyusahkan gerak langkahnya. Aku tidak ingin bertanggung jawab jika terjadi apa-apa denganmu dan juga janinmu. Sati hanya mengangguk menanggapi ucapan Datu. Sati mulai berjalan menuju gerbang desa. Siapa tahu saja Nini berada di dekat sana. Berbekal keyakinan yang tidak sepenuhnya, Sati berjalan menapaki jalanan yang dikelilingi pohon tinggi dan besar. Meskipun sudah mendekati siang, namun jalan menuju keluar desa cukup gelap lantaran pepohonan yang menjulang tinggi dan kabut yang belum juga kunjung menghilang dari tempatnya, bahkan cenderung semakin memekat seiring berjalannya langkah Sati. Hutan yang lebat dengan kabut yang tebal membuat setiap pohon yang berdiri kokoh seakan membentuk sebuah bayangan besar dan gelap yang mengintip secara diam-diam. Suara gemerisik dedaunan terdengar samar, seolah langkah tak kasat mata bergerak di antara pepohonan besar begitu sunyi untuk menciptakan suara memanggil nama Nini. Bau tanah dan daun yang basah akibat embun pagi tadi, aroma busuk yang tak jelas berasal dari mana begitu menyengat udara yang seharusnya segar, membuat tenggorokan Sati sedikit tercekat. Angin dingin mulai berembus pelan. Suasana seakan membawa bisikan aneh yang terdengar seperti rintian jauh di kedalaman kegelapan hutan pagi itu. Dari kejauhan, burung kenari hutan berkicau berisik dan menggema di tengah kesunyian yang mulai mencekam. Sati sudah bergidik ngeri. Keyakinan seakan gugur untuk tetap berjalan maju, tapi dia malu untuk putar kepala. Pasalnya, burung-burung yang berkicau itu seakan memberikan pertanda atau memperingati Sati untuk kembali lantaran ada sesuatu yang sedang mengintai dan mengancam di balik kabut yang semakin tebal. Semakin jauh Sati berjalan, sesekali ia berhenti untuk mengamati sekitaran dan menarik nafas kembali. Sambil berdiri sejenak, ia tetap menelisik ke dalam semak belukar berharap ada terlihat batang hidung Nini itu. Namun semakin ia menelisik dan memicingkan mata, ia justru semakin bergidik ngeri, seperti ada yang asing di matanya. Sesuatu yang tidak ia kenali seperti sedang mengintai dirinya. Tetapi rasa penasaran yang timbul dalam benaknya justru membuat dirinya masuk ke dalam sebuah pertanyaan. Bagai anak ayam yang berjalan, perlahan ia mendekati semak belukar dan mengulurkan tangannya berniat menyibak semak-semak yang tidak terlalu tajam dan masih basah.
pelan namun pasti. Ia menyibak-nyibak dan nihil. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi ia yakin betul ada sesuatu di sana tadi, atau justru itu hanya halusinasinya saja. Lantaran termakan rasa takut yang semakin keluar semakin dalam rasanya. Lantaran desa itu berada di tengah pepohonan dan masuk ke dalam pelosok hutan. Semakin Sati berjalan keluar, justru dia semakin dalam memasuki hutan. Meskipun jalanan setapak sudah dibuat oleh para warga, namun hutan tetaplah hutan yang menyimpan segudang misteri di dalamnya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik kabut yang semakin tebal. Boleh jadi itu adalah beruang hitam yang sedang berdiri, boleh jadi sosok harimau tunggal yang digadang-gadangkan sebagai penunggu bukit barisan, atau justru itu adalah hal asing seperti demit penunggu hutan. Siapa yang tahu dengan jawaban itu? Sedangkan jawaban atas hilangnya Nini saja masih menjadi misteri sebelum siang datang. Sati terus berjalan memasuki kedalaman hutan, dan sebentar lagi akan mendekati gerbang desa seraya memanggil-manggil nama Nini. Kendati mendapatkan jawaban, justru yang Sati dapatkan adalah hal yang menyeramkan. Sosok bayangan hitam besar berkelebat di tepi pandangnya, berjalan atau berlari begitu cepat nyaris tak terlihat. Hatinya berdebar keras saat ia melangkah semakin dalam keluar. Setiap suara kecil seperti ranting patah, daun yang menerobos jatuh ke tanah, terdengar seperti ada sesuatu yang bergerak hadir dalam pencariannya. Sati justru menciptakan bayangan itu sendiri dalam pikirannya lantaran takut yang semakin menggerogoti benaknya. Memberi bentuk pada sosok yang mungkin saja tidak nyata, makhluk yang menunggu di gerbang desa atau di balik pepohonan yang masih terselimuti kabut. Namun saat ia berbalik cepat, apabila ada suara ranting yang patah, hutan tetaplah hening kosong. Tidak ada apa-apa. Di depan pandangannya ada dua pohon besar yang berada di kedua sisi jalan. Itu adalah gerbang desa yang terbuat dari dua pohon besar yang disebut sebagai pohon kembar, yang dililit oleh kain hitam dan merah. Entah apa gunanya, tapi sebagian warga desa percaya bahwa pohon itu adalah kamuflase dari sosok yang menjaga desa yang memang harus dikeramatkan. Dan sebagian warga lagi mengatakan kain itu hanya penanda bahwa seseorang yang memasuki hutan sudah sampai pada desa itu. Sati berdiri mematung tepat di tengah kedua pohon besar itu. Satu langkah lagi, Sati sudah resmi keluar dari desa. Tapi sesuatu yang menakutkan seakan menunggunya di balik gerbang itu. Ketakutan itu kian membesar, menggerogoti akalnya. Bukan karena ada yang menunggu dengan sebilah golok di ujung jalan, melainkan karena ia tak bisa lagi memastikan apa yang ia takuti itu benar-benar ada atau tidak. Ketiadaan itu lebih menyeramkan daripada kehadiran sesuatu yang jelas dan nyata adanya. Jika memang ada harimau yang siap untuk menerkam di ujung jalan, setidaknya Sati tahu apa yang ia hadapi. Tetapi Sati tidak tahu. Keraguan terus datang menghujam akalnya. Maju atau berbalik arah dan bilang saja kepada Datu bahwa Nini sudah mati diterkam harimau tunggal atau diseruduk oleh babi tunggal tanpa menyisakan sedikit pun luka yang membekas. Sudahlah, aku pulang saja, ucap Sati kesal dengan dirinya sendiri lantaran kesal akan ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Sati pun melangkah kembali menuju desa. Namun saat ia membalikkan badan, sosok Nini justru berdiri di hadapannya. Sontak saja Sati menjerit keras bak melihat beruang besar yang sedang membuka mulutnya dan siap untuk melahap kepala Sati, dan tangannya siap untuk merobek dagingnya. Kau gila, satu kampung mencarimu, justru kau malah berdiri di belakangku dari tadi, ucap Sati kesal. Nini tidak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya menyeringai tajam, menatap Sati, dan perlahan hitam matanya menelisik ke bawah dan melihat perut Sati yang sudah membesar. Apa yang kau lihat ini? Ayo kita pulang, kekasihmu itu sudah menunggu di rumah pertama, ajak Sati seraya meraih tangannya berniat untuk menggiring Nini berjalan pulang. Dan tepat saat tangannya menyentuh tangan Nini, justru Sati terkejut tidak karuan. Pasalnya tangan Nini begitu dingin bak orang mati. Benarkah manusia yang Sati lihat saat itu seperti cerita pada umumnya bahwa orang mati akan datang memberikan tanda kepada manusia yang masih hidup? Boleh jadi demikian, tapi wajah Nini tidaklah pucat seperti orang mati. Apakah Nini baru saja merendam tangannya di danau yang tidak jauh dari desa?
Entahlah, Sati yang terkejut tidak terus melepaskan tangannya. Dia tetap menuntun Nini berjalan masuk ke dalam desa. Sati terus meracau dan mengomel perihal ketemunya sosok Nini. Meskipun tidak ada tanggapan apapun, tetap saja Sati merasa semakin kesal lantaran tidak menemukan jawaban. Kenapa Nini menghilang? Sesampainya di rumah pertama, Datu yang setia menunggu kecintaannya ketemu terlihat sumringah dari kejauhan. Sosok yang ia cintai selama ini akhirnya ketemu, seperti seseorang yang menunggu cintanya selama belasan tahun dan dipertemukan di halaman desa. Namun semakin Sati mendekat ke arah Datu, sosok Nini justru tidaklah lagi menyeringai, melainkan datar dan terlihat tampak seperti orang yang kehilangan akal dan kesadarannya. Datu meraih tangan Nini dan mulai mengomel. Satu kampung mencarimu. Tidakkah kau berpikir bagaimana aku tanpamu, Turi? Kasihanilah aku yang hanya menunggu waktu untuk mati ini. Jangan menghilang lagi, kata Datu meraih tangannya. Mereka pun bak sejoli yang pulang dari merantau dan siap memulai kehidupan baru. Bak pengantin yang berjalan di karpet merah di tengah riuhnya para tamu undangan. Seperti itulah yang terjadi. Para warga yang mendengar kabar bahwa Nini sudah ketemu keluar dan menyaksikan kedua pasangan tua itu berjalan menuju rumahnya yang cukup besar. Hari berganti menuju senja, dan riuhnya ibu-ibu memanggil nama anaknya untuk segera masuk rumah. Tidak ada yang keluar setelah matahari terbenam. Mereka takut adanya bala yang datang jika keluar saat malam. Orang yang keluar saat malam hanyalah para suami atau bapak-bapak yang beronda atau sekedar menikmati kopi di satu-satunya warung yang ada di desa itu. Kebanyakan dari mereka tidak percaya jika keluar rumah akan menimbulkan bencana, meskipun beberapa dari mereka justru ada yang mati lantaran keluar sampai larut malam. Tapi bukan karena dia dicekik oleh demit menunggu hutan, melainkan karena ketololannya sendiri, mabuk dengan tuak yang dicampur dengan gilingan jamur yang beracun. Tolol. Malam pun mulai menggelayut. Desa kecil itu tertidur di bawah sinar bulan yang memucat, memandikan atap-atap jerami dan jalan setapak tanah dengan cahaya keperakan yang begitu dingin. Hening menyelimuti malam yang semakin larut, terlalu sunyi hingga setiap langkah terdengar menggema seakan dipantulkan oleh kegelapan itu sendiri. Rumah-rumah kecil yang berdiri kokoh seperti sosok yang bisu, jendelanya bak mata yang menyala jingga, pepohonan sekeliling desa tertiup pelan oleh angin. Bayangannya menari di tanah seperti rentik jemari yang melambai. Sesekali suara hewan malam terdengar dekat dan jauh, pecah lalu menghilang. Jika hewan itu bersuara, tanda bahwa semua berjalan seperti malam yang normal. Namun, jika mendadak hening tak bersuara, mereka seakan terintimidasi dengan sesuatu yang membuat hewan malam enggan untuk bersuara. Dan benar, hening yang mencekam dan gelap yang mulai menyelimuti desa. Kini gelap menjadi pekat, awan hitam mulai menutupi cantiknya bulan yang bersinar. Keheningan yang dirasakan para warga menjadi semakin menggila. Ketakutan dirasakan oleh beberapa warga yang masih terjaga. Satu-satunya warung yang ada di desa sudah mengusir para pelanggan untuk kembali ke rumahnya. Hal itu menambah keseraman malam itu. Satu jeritan akan membangunkan yang tertidur di malam itu. Di tengah keheningan desa, mendadak suara yang pagi tadi terdengar berisik di seluruh penjuru desa kembali menggema di tengah pekatnya malam. Turi! Suara itu membangunkan para warga yang satu persatu mulai keluar dengan wajah kesal. Datu lagi dan lagi mengganggu ketentraman warga. Hening menjadi gaduh dan riuh seperti petir di siang bolong. Langkah kakinya menyeret dan tongkatnya menapak ke tanah juga. Suaranya berisik membangunkan seluruh penghuni desa. Ya, Nini hilang lagi. Ada apa sebenarnya ini? Sebelumnya memang ada orang hilang di desa itu, tetapi tidak terjadi dua kali seperti saat ini. Mungkinkah desa itu dikutuk? Atas dugaan apa Tuhan mengutuk desa yang damai itu? Apakah ada yang berbuat dosa? Satu-satunya dosa yang ada di desa itu hanyalah tuak. Tapi entahlah, semua lelaki dan bapak-bapak mulai mencari sosok Nini yang kembali hilang. Ada yang membawa obor untuk penerangan, ada pula yang membawa pacul, golok, apapun itu yang bisa digunakan untuk senjata, meskipun hanya sebilah pisau kecil yang berkarat.
Nama Nini dipanggil-panggil oleh orang banyak. Suara riuh itu membangunkan ketiadaan di dalam hutan, seolah mengganggu anak demit yang sedang tertidur pulas, atau justru menyadarkan babi tunggal bahwa ada mangsa yang siap disantap. Besi mulai saling beradu demi menciptakan kegaduhan. Tujuannya sederhana, hanya untuk memberi tanda kepada beruang bahwa ada manusia yang tidak bisa ia dekati, atau justru menyadarkan demit untuk mengembalikan Turi. Jika memang benar demikian yang terjadi, para warga tidak akan berhenti membuat gaduh yang memecah keheningan hutan. Satu persatu tangan warga mulai gemetar, takut akan hal yang mengancam nyawa mereka. Cahaya obor menari di antara batang-batang pohon seperti bayangan yang mengintip. Suara mereka beradu dengan gaduh nyantakan besi, tetapi semakin jauh keluar desa mereka melangkah, justru seakan suara mereka lah yang tenggelam oleh pekatnya hutan. Bahkan beberapa dari mereka yang takut merasakan hawa dingin yang tak wajar merayapi kulit mereka, membawa bisikan aneh yang berasal dari balik semak belukar. Di tengah perjalanan, beberapa obor mendadak padam tertiup angin yang datang secara tiba-tiba, membuat suasana menjadi semakin mencekam. "Aku lihat itu, Nini ada di sana, berjalan cepat ke arah Gapura," seru seseorang menunjuk ke arah bayangan yang bergerak cepat. Namun saat mereka berlari mendekati gerbang desa, yang tersisa hanyalah jejak kaki kecil yang menghilang begitu saja di tanah yang lembab. "Apa benar dia ke arah Gapura? Kau yakin itu?" tanya seorang pemimpin desa. "Yakin, tadi ada orang yang berlari dari semak menuju Gapura. Aku tidak mungkin salah lihat," jawab warga yang melihat. Ucapan orang itu justru menjadi pertanyaan sekaligus ketakutan untuk banyak warga lainnya. Pasalnya, tidak ditemukan apapun di Gapura. Pohon yang menjulang gagah tidak memberikan tanda apapun. Pemimpin desa memerintahkan para warga untuk mengitari sekeliling gerbang. Sebagian mereka menelisik ke dalam semak belukar yang gelap. Cahaya obor yang menari tertiup angin menerangi gelapnya semak, dan tak mendapati apapun. Salah satu warga lain melihat sekelebat bayangan hitam yang meneror otak mereka. Meskipun mengadu kepada warga lain, malah menjadi ketakutan yang bertambah karena yang lain tidak melihat. Hingga semua orang melihat satu persatu secara bergantian, barulah mereka percaya dengan aduan yang sebelumnya terucap. Sampai pada titik semua orang ketakutan dengan bayangan hitam yang begitu asing di benak mereka. Tidak ada yang tahu itu apa. Ketakutan semakin menjadi ketika salah satu warga ada yang menyadari keanehan yang tercipta di kedua pohon atau gerbang desa. Pasalnya, ada cap tangan di kain berwarna hitam yang berada di sisi kanan jalan. Orang-orang yang melihat itu pun ikut ketakutan bak melihat hantu yang tak pernah mereka lihat. Cap tangan itu berwarna merah dan ada 3 cap tangan yang berbeda. Boleh jadi 2 di antaranya sama dan satunya berbeda, karena satu cap tangan itu terlihat begitu besar, bahkan 3 kali lebih besar dari telapak tangan manusia. Tentu saja, melihat hal yang mengerikan itu, pemimpin desa pun mulai menarik mundur para warga untuk kembali ke rumahnya tanpa babi bu. Mereka pun berjalan cepat menuju rumah, bahkan ada yang berlari hingga membuat obor di tangannya mati. Tidak ada lagi suara berisik dari mulut maupun benda yang mereka pegang. Yang ada hanyalah suara langkah yang menyerbu memasuki desa dan memecah kesedihan yang dialami oleh Datu. "Mana? Ada kalian lihat istriku?" tanya Datu panik. "Maaf Datu, kami tidak menemukan istrimu. Justru kami kembali karena ketakutan dengan apa yang kami temukan. Aku takut istrimu dilahap hewan buas. Karena tadi kami menemukan cap tangan di gerbang desa," jelas pemimpin desa. Datuk hanya tersungkur sedih dan meratapi apa yang sudah menimpanya. Misteri yang tidak ia ketahui tentang istrinya. Mungkinkah istrinya benar-benar hilang di telan bumi, atau selingkuh dengan demit hutan? Begitulah pemikiran Datu. Belum selesai dengan sosok Nini yang menghilang, suara teriakan kembali terdengar di tengah kegaduhan desa. Suara itu berasal dari salah satu rumah yang berada di tengah desa. Warga yang mendengar segera mendekati sumber suara yang terus menjerit ketakutan atau justru kesakitan. Rupanya suara itu berasal dari rumah Sati, salah satu perempuan yang tidak keluar saat kegaduhan terjadi. Boleh jadi ia tadi sudah tertidur saat pintu rumahnya diketuk. Bukanlah suara langkah untuk membuka pintu yang mereka dapat, melainkan jeritan suara Sati yang tak kunjung reda.
Dengan rasa terpaksa, salah satu yang khawatir pun mendobrak paksa pintu rumah Sati yang rupanya tidak terkunci. Tidak semua masuk ke dalam rumah. Beberapa dari warga dan pemimpin desa bergegas menuju kamar Sati untuk memastikan apa yang terjadi. Ah, sial! Warga menemukan Sati yang sedang dalam posisi mengangkang dengan kondisi berlumuran darah. Namun bukan hal itu yang justru membuat warga ikut bergidik takut, melainkan sosok Nini yang sedang menggerogoti daging merah yang sedang ia genggam. Ya, itu adalah janin bayi yang Sati kandung. Sosok yang ia tunggu secara alami untuk lahir ke dunia justru kini sedang disantap lezat oleh Nini Turi. Nini begitu lahap menikmati hidangan mentah dari selangkangan Sati. Entah lantaran takut atau apa, Sati justru tetap tersadar dengan pemandangan yang ia saksikan. Ia ingin sekali pingsan dan tidak menyaksikan semua itu, tapi ketakutan dan rasa sakit yang bercampur membuatnya tetap terjaga. Entah apa yang merasuki Nini. Ini kali pertama warga menyaksikan Nini Turi berbuat sedemikian keji. Wajahnya terang dengan darah yang membedaki wajahnya, begitu juga dengan tangan yang berlumuran darah segar dari selangkangan Sati. Masih mengalir darah secara pelan, namun jika dibiarkan begitu terus akan menarik nyawa Sati seperti menarik paksa seseorang dari rumahnya. Begitulah yang kemungkinan terjadi pada janin yang tak sempat bernafas di bumi. Sekuat apapun Sati menjerit, seakan tidak menggugurkan kekuatan Nini, tidak pula menghilangkan rasa takut Nini jika dipergoki warga. Warga yang ketakutan terpaksa menyeret paksa Nini dengan tangan yang gemetar hebat. Para warga yang menunggu di luar justru terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sosok yang baik hati dan juga ramah kini menjadi binatang buas yang mengerikan. Orang yang selama ini membantu para warga tanpa pamrih menjadi iblis yang begitu mengerikan. Yang menjadi tanda tanya besar di benak desa adalah, ada apa? Dan apa yang sebenarnya terjadi oleh Nini? Bakar saja dia, kata salah satu warga yang sok berani seraya menyongsongkan lengannya. Keberanian itu memberikan energi kepada warga lain yang menjadikan halaman rumah Sati menjadi ricuh. Sebagian besar ibu-ibu mengurus Sati yang sedang ketakutan. Bakar! Penggal kepalanya, teriak para warga seakan mereka lupa dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari Nini. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginan warga yang berdebah. Nini digiring menuju gerbang desa seakan ia ingin digantung atau dieksekusi di sana. Lalu kemana perginya Datu? Rupanya Datu masih berada di halaman rumah pertama. Ia masih meratap akan hal yang menimpanya, ditambah dengan penemuan warga yang melihat kecintaannya berubah menjadi puas. Sembari memegangi tongkatnya, ia berusaha berdiri dan menyaksikan kekasih tercintanya dihakimi oleh para warga. Darah yang terlihat entah berasal dari mana. Boleh jadi itu masih darah milik Sati, karena memang tidak satupun warga yang melukai Nini Turi. Mereka hanya berteriak, bakar, penggal, gantung. Ucapan bengis dari para warga memperlihatkan pula betapa buasnya mereka dalam kuasa iblis. Aku tidak bisa berbuat banyak tuh, kata pemimpin desa. Apa kalian lupa? Siapa yang memberi kalian beras ketika kalian tak punya? Siapa yang memberi ketika kalian kesulitan? Teriak Datuk menghentikan langkah para eksekutor. Itu orang yang kalian kira binatang buas itulah yang membantu kalian kala mengalami kesulitan untuk makan. Lanjut Datuk memperjelas keadaan. Tapi dia memakan bayi Sati, kata salah satu warga yang tidak terlihat batang hidungnya. Kalau memang kalian ingin membunuh istriku, bunuh juga aku, jawab Datu seraya berlutut bak mempersilahkan lehernya ditebas. Tidak ada satupun yang berani melakukannya. Mereka mungkin tersadar akan kebaikan pasangan tua ini, terlepas dari hal yang baru saja terjadi. Sudah, lepaskan saja Nini, tita si pemimpin desa. Para warga pun menurut dan menuntun Nini yang masih saja pandangannya terlihat begitu kosong. Datu yang masih berlutut itu pun merengkuh kecintaannya dalam kesedihan yang teramat dalam. Aku tahu apa yang sudah Turi lakukan kepada kalian memang tidak bisa termaafkan. Tapi sadarkah kalian siapa yang kalian hakimi ini? Kita hanya pasangan tua yang ditinggal pergi anak. Hidup kami hanya tinggal menunggu mati. Agar hal ini tidak terjadi lagi, akan kukurung Turi di dalam kamarnya.
Tapi izinkan kami untuk tetap tinggal bersama kalian di sini, jawab Datu seakan memohon. Ironis, orang tertua dan orang paling baik di desa itu justru orangnya terhina dan mengemis belas dari kasih para warga yang pernah ia bantu. Pemimpin desa pun menyetujui permintaan Datu. Lantaran menghormati kebaikan yang pernah ia berikan kepada para warga, kegaduhan itu berakhir dengan satu persatu warga meninggalkan rumah Datu setelah menghantarkan Nini untuk pulang ke rumahnya. Mereka pun tidak lupa untuk mengikat Nini di dalam kamar. Wajar jika mereka berantisipasi atas hal yang akan terjadi setelah semua usai. Tinggallah si pemimpin desa yang bertanya apa yang terjadi dengan Nini. Sebenarnya ini sudah terjadi cukup lama, nak, jawab Datu. Aku juga tidak tahu pasti sebenarnya apa yang membuat Turi menjadi seperti ini. Tapi dulu Turi sering mendadak hilang tak kemana. Dia seakan ditelan bumi. Dan rata-rata orang yang menemukan justru orang yang sedang mengandung bayi. Hampir semua orang yang menemukan Turi justru kehilangan janinnya. Kejadian ini terhitung setiap 9 tahun sekali. Aku tidak tahu pasti apa yang sebenarnya Turi simpan. Karena setiap kali aku bertanya, dia tidak pernah menjawab. Meskipun kupaksa atau kuancam, entah dia menjadi palasik atau kuyang dan semacamnya, aku tidak pernah tahu. Namun setauku, jika ia menjelma menjadi sosok itu, seharusnya tubuhnya tertinggal di sampingku, bukan? Satu-satunya orang yang menemukan Turi, lalu janinnya tidak hilang, hanyalah ibunya Sati. Dan setelah semuanya terjadi, aku dan Turi justru mendapat banyak rezeki. Saat menggali tanah atau mencari emas, aku selalu mendapat banyak. Entahlah, itu dari Tuhan atau justru iblis yang bersekutu dengan Turi. Aku tidak mau tahu. Yang penting aku bisa hidup dan kalian juga terbantu dengan hartaku. Namun, karena itu pula lah kami berdua ditinggal pergi anak kami. Jelas Datu. Cerita mengenai Nini yang menjelma menjadi buas itu tidak tersebar lantaran tidak pernah ada yang tahu selain orang tua Sati. Jelas Datu tidak tinggal diam. Untuk menutupi cerita keji dari istrinya, alih-alih membunuh semua keluarga agar tidak terlihat belangnya, Datu justru meminta ampun dan akan memenuhi semua yang diinginkan oleh korban. Datu tidaklah sebengis Nini yang sedang berubah menjadi buas. Dia tahu ia salah dan ingin menebusnya, bukan memperkeruhnya. Ibunda Sati adalah orang pertama yang menjadi calon korban Nini. Atas perjanjiannya dengan Datu, Nini dilarang untuk berburu atau memangsa korban di desa itu. Dia harus berada di desa lain. Bapak Sati yang disapa dengan nama Zul terbilang sebagai orang yang bisa dibilang sakti dalam hal-hal gaib atau hal yang semacamnya. Saat Zul mengetahui Nini akan memangsa istrinya, ia pun segera melakukan beberapa ritual atau semacamnya untuk menangkal bahkan menjebak Nini. Konon, Zul menyelimuti goloknya dengan darah kuda supaya Nini tidak lagi hidup kembali atau setidaknya ia bisa terluka. Pasalnya, Nini akan sembuh dengan cepat jika hanya ditebas dengan golok atau senjata biasa. Bisa dibilang, ia tidak bisa mati dengan cara yang sederhana. Yang bisa membuatnya mati hanyalah takdir Tuhan dan beberapa ritual jika memang ingin dibunuh. Maka, sebelum hal itu terjadi, Zul mendatangi rumah Datu dan mengancam akan membunuh Nini jika istrinya sampai celaka. Datu pun meminta kepada Zul untuk mengurungkan niatnya, dan Zul meminta kepada Datu agar membujuk Nini untuk tidak melakukan perbuatan keji itu di desa sendiri, atau jika bisa berhenti melakukan kesesatan itu. Begitu pula dengan Datu yang meminta untuk menyimpan semua cerita gelap keluarganya agar tidak tersebar ke telinga para warga yang lain. Zul pun mengiyakan hal itu, dan sesuai perjanjian mereka, Nini tidak lagi mengancam warga desa. Namun sepeninggalan Zul dan istrinya, Nini menjadi leluasa dan tidak lagi takut atas ancaman yang diberikan oleh Zul. Tepat setelah 9 tahun kematian Zul, Sati yang sudah bersuami itu mengandung, dan tepat 9 tahun sudah Nini tidak memakan korbannya. Walhasil keluarga Zul tetaplah menjadi korban Nini Turi. Mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Datu, pemimpin desa pun berjanji untuk memberitahu para warga bahwa yang terjadi kepada Nini
adalah kelakuan para iblis yang merasuk ke dalam tubuh Nini. Lagi-lagi, iblis yang tidak bersalah pun menjadi kambing hitam bagi para manusia demi menutupi kesalahannya. Si pemimpin desa itu pun pamit dengan rasa takut yang masih menyelimuti. Sosok hitam besar yang sekelebat terlihat oleh warga dan juga Sati adalah ilusi yang diciptakan oleh Nini saat dia menghilang sebagai distraksi untuk memuluskan niatnya. Setelah kepergian pemimpin desa, Datuk pun terdiam sejenak. Ia memikirkan sesuatu yang bisa saja terbilang gila. Di rumah yang cukup besar daripada rumah-rumah lainnya, lelaki bongkok yang untuk berjalan pun kesulitan itu duduk di sudut yang gelap. Matanya yang keruh menatap tubuh kaku istrinya yang tergeletak dengan tali yang masih mengikat di tangan dan kakinya. Tangannya yang hanya menyisakan tulang terbungkus kulit itu berlumuran darah yang bercampur menggenggam pisau berkarat yang berkilat. Samar di bawah cahaya remang lampu minyak yang temaram, nafasnya berat terengah seperti hembusan angin tua yang membawa rahasia gelap di sekelilingnya. Bayangan-bayangan menari di dinding, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang seolah mengejeknya. Suara kayu dari rumah itu berderak, terdengar seperti bisikan lirih, seakan rumah itu sendiri turut bersaksi atas apa yang baru saja terjadi. Di kejauhan, lolongan anjing hutan menggelegar hebat, membelah malam menuju pagi. Namun kakek tua itu tetap saja diam dengan senyum tipis di wajahnya, senyum yang tidak seharusnya dimiliki oleh sosok manusia. Kau sudah tidak berguna, tutup Datu mengakhiri semuanya. Priel benar atau tidaknya sebuah cerita bengis di atas bukanlah menjadi soal. Anggap sebagai hiburan seperti penulisnya yang mendengar cerita dari sosok kakek yang saat itu sedang menakut-nakuti cucunya. Konon hal ini pernah terjadi entah saat kakek sudah lahir atau justru belum lahir dan mendapatkan ceritanya dari kakeknya juga, entahlah. Jika yang diambil dari cerita ini, semoga itu bermanfaat dan menjadi pembelajaran apabila percaya. Jika cerita ini adalah benar pernah terjadi seperti ucapan kakek, maka simpanlah sebagai pengingat dalam menjalankan hidup bahwa selamanya setan demit akan menjadi kambing hitam untuk mendapatkan keuntungan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Yudarian, kisah dari tanah Sumatera nih, Sumatera Barat ya. Jadi kisah tentang pasangan tua ya, Datu dan Nini. Jadi di sini Mas Yudarian ini punya ciri khas pembawaan yang apa ya? Penulisannya tuh kayaknya berbeda daripada yang lainnya dan saya suka ya gaya-gaya penulisan seperti Mas Yudarian ini. Dan di sini bagaimana endingnya ini sangat misteri banget endingnya ya. Jadi Nini Turi ternyata adalah pemangsa janin yang mana. Jadi di sini Nini Turi itu kan awalnya apa ya? Kita pikir adalah penganut ilmu sesat. Seperti kalau di Bali itu leak, dan kalau di Kalimantan itu kuyang. Tapi kalau di tanah Sumatera biasanya disebut palasik ya teman-teman ya. Tapi di endingnya ini ternyata Datu menyeringai dan apa ya, kayak seolah-olah Datu ini yang memperalat Nini Turi ini sendiri. Jadi ini ciri khas dari penulisannya Mas Yudarian ya. Jadi menurut saya kita seperti harus berimajinasi di sini ya. Kalau melihat endingnya sih jelas bahwasanya Datu inilah yang memperdaya atau memperalat daripada Nini Turi sehingga dia menjadi pemangsa janin yang mana itu dilakukan setiap 9 tahun sekali. Dan Sati itu adalah anak dari orang yang dulunya pengen dimangsa janinnya, tapi sebenarnya udah punya perjanjian di situ bahwasanya dia oke lah nggak bakal diapa-apain, tapi nggak boleh memangsa janin dari desanya sendiri. Tapi setelah orang tua Sati meninggal, di sini mengingkarilah Nini Turi dan Datu sehingga Sati kena. Dan kekayaannya berlimpah tapi dibagi-bagi untuk masyarakat sekitar. Luar biasa sekali kisahnya. Mas Yudarian kisahnya keren pakai banget, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah yang baik-baik saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada hikmah yang baik, mari kita jadikan sebagai hiburan saja. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.